Kalian ikuti nggak sih melihat sesuatu yang menampar muka kita, yaitu ketika Indonesia Airlines muncul dan kemudian pakai nama Indonesia, tapi begitu kita ketahui itu pemiliknya bukan dari Indonesia, tapi dari Singapura. Ya, dicari-cari pemiliknya ternyata orang Indonesia yang berasal dari Aceh. Pemiliknya adalah seorang pengusaha asal Indonesia dan pasti orang bertanya-tanya, kan dia dulu kerjanya di BRR, kemudian pernah kerja di PLN dan sebagainya. Kok bisa ya jadi pengusaha besar? Kita berprasangka baik saja begitu ya. Kalau di Indonesia pasti sudah ramai itu. Tapi karena ini di Singapura, jadi orang tidak lagi mempertanyakan. Menjadi pertanyaan bagi kita dan ini merupakan tamparan bagi kita adalah mengapa Indonesia Airlines didirikannya di Singapura dengan badan hukum di Singapura? Ini pertanyaan besar banget ini. Itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya orang yang mengatakan orang Indonesia saja tidak percaya sama negerinya, maka dia berbisnis sampai ke Singapura, karena di Singapura itu gampang mendirikan perusahaan, gampang juga mau keluar, gampang cari dana, dan akhirnya bisa disimpulkan kan jadi murah di Singapura itu. Padahal saya pernah rapat board di Singapura, ketemu dengan orang-orang yang berasal dari Inggris ya, karena board membernya ini adalah orang-orang dari Inggris. Dan di situ mereka selalu komplain, Singapura kok mahal sekali ya sekarang, mahal banget. Loh, saya bilang ke London juga mahal sekali. Tapi mereka mengatakan, enggak, sekarang Singapura mahal. Ya, kalau Singapura mahal, kenapa sekarang orang mendirikan perusahaan di Singapura dan orang yang pasti memilih itu sangat rasional. Pengusaha itu kan orang yang rasional. Karena mereka rasional itulah maka mereka mendirikan di Singapura. Ini jelas tamparan bagi kita. Kita harus bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan non-ekonomi di negara kita, aspek non-ekonomi. Kalau ekonominya udah jelas lah, Indonesia ini kan pertumbuhan ekonominya 5%, lebih tinggi dari Singapura. Kemudian juga kita lihat inflationnya kan rendah. Kemudian kita lihat lagi bagaimana upaya dari pemerintah itu bersungguh-sungguh loh. Kelas menengah kita banyak sekali. Singapura berapa sih penduduknya? Tapi market kita besar sekali. Lalu kemudian ada lagi berita lain. TikTok ternyata memilih untuk investasinya di Thailand. Dia taruh data centernya di Thailand. Investasinya Anda bisa cek berapa triliun, besar sekali taruh di Thailand. Dan kemudian kita juga saksikan berita sebelumnya, Apple itu menaruhnya di Vietnam. Investasinya juga besar sekali. Dan ketika Apple pindah ke Vietnam, Foxconn nggak jadikan investasi kita. Dia juga pindah ke sana. Karena itu bagian dari ekosistemnya. Dan kita melihat di negara-negara lain upaya untuk memperbaiki aspek non-ekonomi ini kuat sekali. Sehingga kemudian biaya untuk berinvestasi menjadi sangat efisien. Kemudian ekosistemnya dibangun. Kemudian korupsinya mereka bertarung, mereka hajar habis-habisan. Sedangkan di kita setiap hari kita dengar berita tentang korupsi. Jadi apalagi ya, ini masalah-masalah hukum, masalah-masalah yang tak habis-habisin di negeri kita ini juga termasuk kestabilan politik. Kita sih merasa stabil-stabil aja, tapi kan ada indeksnya dan investor lihat itu indeksnya. Kita dianggap lebih beresiko. Jadi gimana ya? Menurut hemat saya ini saatnya kita melakukan evaluasi karena ini adalah job creation dan setiap hari kita dengar berita bukan job creation tapi job lost, yaitu orang-orang kehilangan pekerjaan. Kita harus lebih jujur melihat situasi ini dan kita harus pikirkan jalan keluarnya. Bukankah pepatah mengatakan lebih baik ditampar oleh orang yang tidak kita kenal di pipi kita daripada kita ditusuk dari belakang oleh orang yang sehari-hari bersama kita. Jadi pepatah ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai kita ditusuk oleh bangsa kita sendiri. Sementara orang asing menampar pipi kita. Tamparan ini seberapa besar untuk memperbaiki nyali dan hidup kita. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant.